Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Semuanya dahsyat ya. Semua luar biasa. Saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Jangan sampai kita tidak bergairah di dalam Tuhan. Ya, harus bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Sama-sama kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya adalah gini Bapak Ibu. Pesannya adalah jangan menunda. Jadilah pribadi yang merdeka. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Dikatakan jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Ya, hari Selasa kemarin Pak Ishak sudah menyampaikan pesan Tuhan ini. Saya percaya setiap kita menangkapnya dengan baik Bapak Ibu. Dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kita tangkap ketika Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita? Dikatakan jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Untuk menjadi pribadi yang merdeka itu diperlukan respon Bapak Ibu. Ya. Diperlukan tindakan yang tegas atas diri setiap anak-anak Tuhan. Ya. Apa respon kita? Ketika Tuhan menyampaikan ini, apa respon kita? Apa tindakan yang kita ambil? Jangan sampai gini, ketika Tuhan menyampaikan ini jangan sampai tidak ada respon. Jangan sampai tidak ada tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika Tuhan sampaikan ini artinya gini, artinya itu penting buat setiap kita. Katakan penting Bapak Ibu. Ya. Ya kan percuma ketika Tuhan berbicara kalau nggak ada respon, nggak ada tindakan yang dilakukan, akan begitu saja, akan lewat begitu saja Bapak Ibu. Ya. Ya kita pernah belajar tentang kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan berbicara mereka tidak respon dengan baik. Apa akibatnya, apa dampaknya ketika seseorang tidak merespon? Apa akibatnya jika seseorang tidak mengambil tindakan, sebuah tindakan dalam kehidupannya? Diperlukan namanya penyangkalan diri. Untuk merdeka itu diperlukan penyangkalan diri. Ya. Bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan? Ada penyangkalan diri yang kita lakukan. Ya. Supaya apa? Supaya ada keselarasan. Dari apa yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa tidak ada yang namanya tiba-tiba merdeka, itu tidak ada. Merdeka itu tidak datang secara tiba-tiba. Dimulai dari respon yang baik dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Ya orang-orang kan umumnya mengatakan, aduh nanti masalahnya juga selesai. Itu terikat dengan ini kan, oh nanti juga selesai Pak. Gak bisa. Harus ada respon, harus ada keputusan. Ya nanti juga bisa terlupakan, nanti juga selesai sendiri. Selama nggak ada pemberesan yang kita lakukan, kita akan terus terjerat ya, dalam pekerjaan kuasa kegelapan Bapak Ibu. Ya, jangan bicara masih panjang waktunya, nanti saja. Tuhan bilang jangan menunda, artinya penting saat ini. Gitu. Tujuannya pasti baik Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan memberikan teguran ini kepada setiap kita, tujuannya pasti baik. Ya, kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita apabila kita merespon pesan Tuhan ini dengan baik. Kan sayang kan ketika kita hidup dalam dalam keterikatan yang membahayakan hidup kita tidak akan menghasilkan apapun kok. Jadi kita sama-sama respon nih Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ya, Tuhan mau kita merdeka dari segala jerat atau perangkap musuh apapun di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Kita akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih penting sama-sama kita tangkap ini. Apa yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu, ini sama-sama kita tangkap ya. Dikatakan gini, Tuhan memeringatkan, nah ini nih. Tuhan memeringatkan orang percaya agar tidak merasa nyaman-nyaman saja. Wow. Dikatakan tidak merasa nyaman-nyaman saja ketika sudah kehilangan berbagai gairah. Atau apapun fungsinya dalam mengiring Tuhan. Ataupun memiliki keterikatan dengan sesuatu hal yang mungkin disadarinya. Namun tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya. Coba kita bercermin ulang Bapak Ibu. Coba kita evaluasi ulang. Ya. Jangan-jangan kita sedang terjebak, terikat dengan sesuatu hal ya. Selanjutnya katakan gini. Tuhan mau agar orang percaya tidak merasa aman-aman saja. Ya, begitu jelas Bapak Ibu ya.
ataupun diam tidak melakukan apa-apa dengan hal-hal yang tidak seharusnya dialami tersebut. Ya. Pentingnya di sini orang percaya berani mengambil keputusan. Nah, berani mengambil keputusan-keputusan yang tegas dan berani berdasarkan kebenaran firman Tuhan tentunya, agar mengalami kemenangan atas hal-hal yang bisa merintangi langkah hidup orang percaya. Nah, sekarang kita mau lihat apa dasarnya Bapak Ibu ya. Apa dasarnya? Amsal pasal 6 ayat 5. Puji Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 5. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Perikop ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak Bapak Ibu ya, jadi saya tidak panjang-panjang di sini ya. Kalau kita perhatikan, ayat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh penulis Amsal ini. Ya. Dan tentunya apa yang dia sampaikan mungkin juga berdasarkan pengalaman. Ya. Sehingga dia bisa menyampaikan, memberikan sebuah nasihat kepada setiap kita orang-orang percaya. Dikatakan lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, pertanyaannya. Mengapa penulis mengatakan lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan? Ya, mengapa penulis mengatakan lepaskanlah dirimu? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah supaya tidak mengalami kematian. Nah itu tuh. Kematian apa yang dimaksudkan? Pak Ishak sudah jabarkan panjang lebar Bapak Ibu. Kematian rohani. Perlahan habis energinya, perlahan habis napas, perlahan mati. Ya. Dulu Bapak Ibu pernah saya ikut papa saya Bapak Ibu ya, waktu di Sumatera. Dulu itu kan kebiasaannya itu semua kami jerat Bapak Ibu ya. Ya. Semua berkaki 4 itu dijerat aja pokoknya ya. Pokoknya apa yang dapat ada jerat yang dibuat gitu ya. Ya. Biasanya gali lubang gitu Bapak Ibu ya, gali lubang yang panjang. Kasih makanan di bawah, tapi di atasnya dikasih daun-daunan. Itu sudah ada yang tajam-tajam di bawah tuh. Itu juga salah satu jerat ya, jerat itu bisa mengikat gitu ya. Ketika nanti binatang masuk di dalam lubang itu nggak akan bisa keluar dia. Karena sudah ada kayu bambu yang ditajamkan, ketika jatuh, selesai dia tuh. Ya. Kalau dibiarkan 1 hari, oke, masih ada gerakan, masih meronta-ronta pasti. Coba diamkan 5 hari Bapak Ibu. Mati. Ya biasanya 1 minggu nggak dilihat itu jeratan yang dibuat. Binatang itu mati Bapak Ibu. Sama halnya dengan kehidupan setiap kita. Ada jerat si musuh yang bertebaran di mana-mana. Yang mencoba apa? Yang mencoba untuk menjerat setiap anak-anak Tuhan. Pak Ishak sampaikan kan ada umpan betul ya. Umpannya itu yang menarik perhatian ya binatang apapun. Misalnya burung, Pak Ishak sampaikan kacang-kacangan dan sebagainya. Menarik perhatian kita. Akhirnya nanti mau nggak mau iya ya, coba dulu deh, maju dulu deh. Akhirnya kita apa? Terjebak, terjerat. Jerat ini Bapak Ibu gara-gara ini saya juga lihat jadi belajar lihat di YouTube Bapak Ibu. Iya ya, kalau jerat itu bermacam-macam ternyata. Dan kalau sudah kena jerat Bapak Ibu itu susah lepas loh. Apalagi orang-orang yang ahli membuat jerat Bapak Ibu itu sekali tangkap tangannya nggak akan lepas itu. Bisa putus tangan karena meronta-ronta. Ini juga kita maknai di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana si musuh mencoba untuk apa namanya? Menebarkan semua jerat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Contohnya Bapak Ibu kalau kita ya orang jatuh gak perlu yang besar-besar Bapak Ibu. Ya keterikatan dengan games coba. Awalnya juga mulai coba-coba kok. Akhirnya terikat. Akhirnya terjerat. Dan gak bisa lepas Bapak Ibu. Dulu pernah saya saksikan ada seorang anak muda yang saya layanin Bapak Ibu. Sampai kelopak matanya ini hitam. Ini susah ngilanginnya hitam ini. Ya. Kalau saya perhatikan dari jauh kayak burung hantu Bapak Ibu. Karena game, makan aja mesti disodor-sodorkan di bawah, makan gitu.
Gak bisa lepas Bapak Ibu. Gak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Keterikatan-keterikatan seperti itu. Bukan hanya game. Tentang yang memuaskan kedagingan manusia. Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Tuhan mau kita merdeka kok, itu saja. Hati-hati dengan keterikatan-keterikatan yang lain membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis sangat tahu Bapak Ibu kelemahan kita. Ya. Iblis sangat tahu tentang titik lemahnya kita tuh ada di mana. Makanya kalau kita tidak mewaspadai diri kita akan masuk dalam permainannya. Ya. Kuasa kegelapan. Dan waktu kita masuk ke dalamnya, kita susah menarik diri kita keluar. Artinya kita perlu mewaspadai segala tipu muslihat, gerakan yang dilakukan oleh si pihak musuh ini Bapak Ibu. Supaya kita tidak masuk dalam permainannya dan akhirnya kita gini, mengalami kematian secara rohani. Oh iya, kita bisa masih melayani, bisa. Tapi kalau kita nggak membereskan itu, apa impartasinya dalam kehidupan orang-orang yang kita layani? Apa impartasinya? Jangan sampai gini. Dosa keterikatan itulah yang mengimpartasi orang-orang yang kita layani. Jangan sampai kita tidak mewaspadai pekerjaan iblis ini Bapak Ibu. Jangan sampai. Ini penting buat setiap kita. Pesan ini ketika saya renungkan, ya Tuhan, ada banyak mungkin kelemahan-kelemahan dalam diri saya. Ya, kita mesti berdamai dengan Tuhan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Harus kita responi firman ini. Pesan ini di dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya merdeka, itu aja. Supaya kita terlepas dari semua ikatan apapun yang membelenggu setiap anak-anak Tuhan. Makanya Pak Ishak sampaikan dua hal ini sebegitu dahsyat dan luar biasa. Dikatakan gini Bapak Ibu ya. Belajar mendeteksi sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Dalam kurung dikatakan melatih ketajaman. Apa sih yang dimaksudkan mendeteksi itu apa seperti ini? Mulai melihat lagi kehidupan setiap kita. Ya kan? Apakah ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Makanya Pak Ishak sampaikan dalam kurungnya melatih ketajaman. Kalau nggak punya ketajaman, bagaimana kita bisa mendeteksi setiap apapun dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, Pak Ishak sampaikan gini Bapak Ibu. Belajar melakukan langkah penyelesaian. Yuk mari Bapak Ibu. Setelah kita mendeteksi semuanya, ambil langkah untuk menyelesaikan segala sesuatunya dalam kehidupan setiap kita. Jangan buat lambat-lambat lah. Jangan mikir-mikir lagi, lakuin gak ya Tuhan, tinggalin gak Tuhan, tinggalin gitu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal ya. Satu hal sama-sama kita tangkap ini. Berani melepaskan diri dari setiap jeratan apapun yang merugikan hidup kita dengan segera. Saya ulangi Bapak Ibu, berani melepaskan diri dari setiap jeratan apapun yang merugikan hidup kita dengan segera. Segera bertobat. Segera meninggalkan segala sesuatu yang mengikat itu. Karena Tuhan bilang gini, jangan menunda. Artinya apa? Saat ini, detik ini, waktu ini. Ambil langkah pertobatan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan terlalu banyak mikir. Kalau tujuannya sesuatu yang baik, yang benar di dalam kehidupan setiap kita, jangan banyak mikir. Gak usah nawar-menawar. Gak usah melakukan pemberontakan. Tuhan, tapi kan, udah gak perlu. Udah, lakukan. Eksekusi, selesaikan. Kadang ketika Tuhan kasih pesan ini, kita mulai debat, Tuhan, kayaknya bukan saya deh Tuhan. Mari kita lihat firmannya Bapak Ibu. Amsal 6 ayat 3 dan 5. Amsal pasal 6 ayat 3 dan 5. Puji Tuhan. Ayat 3 dulu Bapak Ibu kita sama-sama lihat. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Buatlah begini hai anakku. Dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah,
dan desaklah sesamamu itu. Ayat 5. Dikatakan gini, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Nah, dari dua ayat ini Bapak Ibu ada kata yang sama yang boleh sama-sama kita lihat. Ya, dikatakan apa? Lepaskanlah dirimu. Di ayat ketiga dijelaskan lepaskanlah dirimu. Di ayat kelima lagi dikatakan lepaskanlah dirimu. Kata yang berulang-ulang artinya ini begitu penting dari nasihat yang disampaikan oleh penulis Amsal ini Bapak Ibu. Ya, Salomo ya Bapak Ibu ya. Dikatakan lepaskanlah dirimu. Artinya ada usaha yang dilakukan untuk keluar dari setiap jerat apapun yang mematikan hidup kita. Karena memang ada jerat langsung mematikan, ada jerat, ada jeda waktu baru perlahan mati. Dan itu sangat merugikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu, bagaimana caranya agar seseorang bisa keluar dari jerat si musuh ini? Nah kita akan lihat dua bagian Bapak Ibu ya, bagian A dan bagian B. Yang pertama gini, yang pertama adalah dengan hati yang terbuka, minta Tuhan menolong setiap kita. Dengan hati yang terbuka. Artinya katakan sejujurnya, bahwa kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita mesti sadari Bapak Ibu, dengan kekuatan kita sendiri gak akan mampu. Jangan coba dengan kekuatan sendiri, saya bisa sendiri, gak bisa. Kita butuh tangan Tuhan menolong setiap kita. Dan waktu kita datang sama Tuhan, kita harus buat perjanjian Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau mengulangi hal yang sama. Karena kalau kita dengan kekuatan sendiri Bapak, jatuh lagi Bapak Ibu. Ya. Contoh pernah dulu saya pernah saksikan Bapak Ibu. Dulu berjanji untuk tidak, Tuhan enggak, saya mau berhenti dengan keterikatan ini. Saya pikir dengan masuk sekolah teologi itu membuat saya semakin, wah ini mantap nih saya pikir gitu. Mantap lepas nih saya bilang gitu. Ternyata susah loh Bapak Ibu. Dengan kekuatan sendiri ternyata susah. Akan terus diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat menyenangkan itu. Padahal sebenarnya merugikan. Rasanya ada bisikan-bisikan. Wah udah gak apa-apa, lakukan lagi aja. Tuhan juga mengerti kok. Saya mau sampaikan, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh kembali. Gak bisa Bapak Ibu. Dengan hati yang terbuka kita datang, dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati Tuhan, saya mau lepas dari ini. Ada solusi gak waktu kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu? Kira-kira ada solusi nggak waktu kita datang? Ada solusinya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 3. Mazmur 91 ayat 3. Nanti juga kita mau lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 25 sampai 26 Bapak Ibu ya. Mazmur 91 ayat 3. Ini dulu Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat apa? Penangkap burung. Siapa yang berbicara ini Bapak Ibu? Musa. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dialah itu berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Pribadi. Tuhan itu sendiri yang bisa melepaskan setiap kita dari jerat apapun yang mungkin menghancurkan hidup. Tapi pada saat kapan? Itu kan pertanyaannya. Pada saat kapan? Pada saat seseorang mau terbuka dengan segenap hatinya mau datang sama Tuhan. Selama kita gak datang sama Tuhan, rasanya sulit untuk lepas loh Bapak Ibu. Rasanya sulit untuk mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Selama kita gak mau datang terbuka di hadapan Tuhan. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada kemerdekaan di dalam kehidupan orang-orang percaya. 2 Timotius pasal 2 ayat 25 sampai 26. Dan dikatakan gini. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas apa?
Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Wow. Artinya kalau kita melihat ini Bapak Ibu, selain kita datang kepada Tuhan, kita perlu orang lain untuk menolong setiap kita. Pak Ishak sampaikan itu. Saya coba renungkan itu Bapak Ibu. Ya. Orang lain itu siapa yang dimaksudkan? Bisa Bapak Gembala, bisa Ibu Gembala sebagai Bapak rohani kita. Tetapi dengan hati yang terbuka. Waktu berbicara pun ya secara leluasa terbuka gitu. Jangan ada sesuatu lagi yang tersembunyi gitu kan. Karena kalau kita menyembunyikan setengahnya lagi maka kita sulit untuk mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Buat saya tempat yang tepat adalah ketika kita datang kepada Bapak roh dan Ibu rohani kita. Ya, kita bisa melihat ada satu contoh di Alkitab bagaimana Paulus mengajar, mendidik Timotius yang sedang mengalami ketakutan ketika dia disuruh mengembalakan di Efesus Bapak Ibu. Ada ketakutan yang menghimpit dia. Justru Paulus katakan, kobarkan karunia-karunia yang ada padamu dikatakan. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan roh keberanian bukan roh ketakutan. Yang mendakwa hidup orang-orang percaya. Saya mau sampaikan ada roh keberanian di dalam kehidupan setiap kita. Ya kalau kita gak percaya dengan pasangan kita ya. Ada wadah sebenarnya. Ada gereja. Mengungkapkan. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita terjerat, terhimpit. Akhirnya kita gak bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini. Betul ya Bapak Ibu ya, susah-susah gampang. Waktu kita ngomong terbuka itu memang susah-susah gampang. Saya pun belajar Bapak Ibu ya. Saya juga belajar. Memang gak gampang, gak semudah apa yang dibicarakan. Tapi saya percaya waktu kita terbuka ada solusi yang kita dapatkan. Ada kelepasan yang terjadi. Ada kemerdekaan yang akan kita alami. Beda gak waktu kita cerita dengan waktu sebelum kita cerita Bapak Ibu? Waktu kita terbuka, biasanya kadang kita mukanya berseri-seri, saya udah lepas gitu. Waktu kita saya percaya waktu kita didoakan, waktu kita ditumpangkan tangan. Saya percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Itu bagian A yang kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Yang kedua. Nah setelah mengalami kemerdekaan Bapak Ibu. Setelah mengalami kemerdekaan jangan lagi hidup dalam kebodohan. Waduh ini. Apa yang dimaksudkan jangan hidup lagi dalam kebodohan? Yang membuat seseorang terjerat dan jatuh lagi Bapak Ibu. Akibat apa itu kira-kira? Akibat apa kira-kira Bapak Ibu? Bodoh gitu ya. Akibat karena kebodohan. Rasanya setiap kita gak mau dikatakan bodoh Bapak Ibu. Rasanya saya pun gak mau dibilang bodoh. Tapi jangan sampai tindakan kita memperlihatkan bahwa kita jangan gitu Bapak Ibu. Jangan sampai. Harus ada perjuangan yang kita lakukan. Untuk menaklukkan setiap keterikatan yang mencoba untuk merongrong hidup kita. Kalau kita melihat judul dari dasar firman Tuhan yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Itu tentang nasihat-nasihat, berbagai nasihat dikatakan coba. Nasihat itu penting gak Bapak Ibu? Kira-kira nasihat itu penting gak Bapak Ibu? Penting ya? Tapi sering diabaikan betul gak? Oh iya. Orang mungkin mengatakan jangan ya. Itu nasihat tuh. Ngelakuin lagi. Udah jangan berhenti. Ngelakuin lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Poinnya gitu ya. Jangan sampai kita dikatakan bodoh loh. Kalau itu sesuatu yang menjerat, sesuatu yang menjijikan, tinggalin gitu. Buat saya Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya tidak kekurangan nasihat dari Tuhan. Bayangkan kalau kita belajar dari pesan-pesan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Teguran yang datang sama kita Bapak Ibu. Kadang-kadang juga pujian datang sama kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun, membawa kita kepada sebuah kehidupan yang luar biasa. Hidup merdeka dikatakan. Jadi saya ulangi, kebodohan itu yang membuat seseorang terperangkap. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar seseorang tidak kembali jatuh? Pertama Bapak Ibu, harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Mulai terlibat dalam pelayanan. Aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja.
Agar apa Bapak Ibu? Agar imannya bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh ke gereja Bapak Ibu? Sebulan sekali. Gitu. Aduh itu rasanya sulit Bapak Ibu. Ayo aktif melayani. Ada wadah sebenarnya untuk kita bisa melayani Tuhan. Gitu. Apa saja Tuhan. Saya mau melayani apa saja. Ya. Kalaupun belum dipercayakan pelayanan, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan doa. Ibadah, kegiatan komsel. Itu akan menolong setiap kita Bapak Ibu. Itu akan menolong setiap kita untuk melupakan sesuatu yang gak penting jadinya. Yang kedua adalah bagaimana cara keluarnya adalah memilih pergaulan yang benar. Bukan yang baik ya, yang benar. Karena yang baik belum tentu benar Bapak Ibu. Teman-teman yang gak perlu kita dekatin dia udah jauhin lagi. Gitu. Aduh jadi egois banget dong menjauhi teman-teman. Ya untuk perkara ini kita mesti tegas. Masa gak boleh bergaul sama orang luar? Untuk perkara ini saya mau sampaikan kita mesti tegas. Kita harus menjauh dari orang-orang yang membawa kita kepada kehancuran. Kita mesti ingat loh, iblis tahu titik kelemahan kita. Jangan buka lagi peluang-peluang kepada kuasa kegelapan. Contoh gini Bapak Ibu, contoh Simson jatuh karena apa Bapak Ibu? Rayuan betul ya. Itu cara-cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Gak perlu yang susah-susah, rayuan saja. Kalau kita gak punya ketajaman Pak Ishak sampaikan, selesai kita hidupnya. Itu pentingnya ketajaman. Kalau kita gak punya kepekaan untuk melihat, untuk mendengar, ya, untuk mencium segala sesuatu, selesai kita. Babak belur kita hidupnya. Ya. Terperangkap dengan rayuan-rayuan seperti saja. Bisa jatuh. Ya Pak Ishak sampaikan contohnya tentang Daud ya. Mulai melihat Batsheba. Mulai dia lakukan segala sesuatu bagaimana langsung bisa. Langsung bobok siang dan bobok malam Bapak Ibu. Mari kita lihat. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Puji Tuhan Bapak Ibu. Secara cepat saya akan bacakan. Dikatakan gini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, nah ini dia Bapak Ibu. Hendaklah kamu apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ini yang kita harus mengejar ini. Untuk kita bisa lepas dari jerat si musuh. Kita mesti mengejar ini Bapak Ibu. Secara aktif mengejar kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Ini penting. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu penting. Tapi orang sering mengabaikannya. Ya. Dalam gereja kita Bapak Ibu ada ibadah pengurapan Roh Kudus. Ayo mari ambil waktu itu. Supaya setiap kita terus diperlengkapi. Dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu. Galatia pasal 5 ayat 1. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi apa? Dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah apa? Memerdekakan kita. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita. Artinya kita tidak boleh main-main dalam hidup ini. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Berani melepaskan diri dari setiap jeratan apapun yang merugikan hidup kita dengan segera. Tuhan Yesus memberkati.